Waalaikumsalam, Raisa, silakan masuk. Silahkan duduk. Oke, terima kasih ya sudah bersedia hadir di ruang bimbingan dan konseling ini. Sudah menyempatkan waktu, kita akan melakukan proses bimbingan konseling. Tapi sebelum itu, tahu nggak kenapa Ibu panggil ke sini? Nggak tahu. Ini Raisa udah berapa kali bimbingan konseling? Belum pernah konseling individu ya. Jadi untuk pembahasan lebih lanjutnya, kita bimbingan dan konselingnya di dalam ruang BK ya. Oke, boleh? Silakan masuk. Raisa duduknya di sini, Ibu di sini ya. Oke, udah pas duduknya? Udah, Bu. Sudah nyaman? Udah. Oke, karena kenyamanan itu perlu ya sebelum kita melakukan proses konseling. Nah, sebelum kita mulai agar proses konselingnya berjalan dengan lancar dan baik, mari kita berdoa. Tapi yang mimpin doanya Raisa bisa? Ibu aja, Bu. Oh, Ibu aja. Oke. Sebelum kita mulai konseling kali ini, kita berdoa. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Oke, Raisa, apa kabarnya? Alhamdulillah sehat, Bu. Alhamdulillah sehat. Dalam bimbingan dan konseling ini, kan Raisa belum pernah nih melakukan konseling individual namanya. Nah, Ibu jelaskan dulu ya, apa itu konseling. Konseling itu adalah proses pemberian bantuan dari seorang konselor, dalam hal ini Ibu, kepada konselingnya atau peserta didik BK-nya, dalam hal ini Raisa. Nah, fungsi dan tujuannya yaitu supaya Raisa bisa nanti mengambil keputusan dalam supaya perkembangan Raisa bisa tercapai dengan optimal. Jadi keputusan tersebut Raisa ambil itu mutlak dari Raisa. Jadi Ibu cuman bantu mengarahkan gitu. Keputusannya ada di Raisa supaya proses perkembangannya. Jadi ada 4 bidang bimbingannya, ada yang pribadi, ada yang sosial, ada yang belajar, ada yang karir. Nah, kenapa Ibu panggil Raisa ke sini? Masih belum tahu? Belum. Jadi, alasan kenapa Ibu panggil Raisa di sini karena Ibu mendapat beberapa laporan dari beberapa guru ya, tidak semua, bahwasanya Raisa mengalami penurunan nilai dari semester sebelumnya. Jadi, Raisa kan udah terima lapor nih. Nah, oke, udah Raisa cek nilainya. Udah, Bu. Ada yang menurun nggak nilainya? Ada sih, Bu. Cuman beberapa tapi. Beberapa ya. Iya. Kalau Ibu boleh tahu nilai apa itu? Nilai yang pertama nilai fisika, Bu. Yang kedua nilai PLK. Oke, berarti memang betul ya laporannya ya, bukan hoax ya. Oke, makanya Ibu panggil Raisa ke sini. Nah, sebelum kita memulai proses konseling ini, ada azas-azas yang harus kita patuhi dalam proses BK ini. Yang pertama yaitu azas kerahasiaan. Apa itu azas kerahasiaan? Jadi azas kerahasiaan adalah di mana Raisa di sini kan nanti akan curah isi hati nih kepada Ibu. Nah, kerahasiaan ini adalah azas yang menjamin apa yang Raisa sampaikan itu cukup sampai di ruang BK ini aja, tidak akan sampai keluar. Jadi cuman Raisa percayakan kepada Ibu, rileks saja, tidak akan tersebar kemana-mana. Nah, kemudian ada azas kesukarelaan. Nah, azas kesukarelaan itu di mana Raisa sukarela menyampaikan apa isi hati Raisa, tidak ada yang ditutup-tutupi, tidak ada yang menjadi beban selanjutnya. Jadi sukarela, santai menyampaikannya. Nanti Ibu juga akan sukarela membantu Raisa dalam proses konselingnya. Nah, kemudian ada azas keterbukaan. Jadi Raisa terbuka aja, nggak usah ragu, nggak usah cemas, sampaikan saja apa yang menjadi unek-uneknya. Dalam hal ini kan kita mau bahas tentang nilai Raisa yang menurun nih, jadi terbuka aja, nggak usah ditutup-tutupi. Bisa dipahami? Bisa, Bu. Bisa. Oke, kalau gitu bisa kita mulai proses konselingnya? Bisa. Nah, di sini Ibu kan dapat laporan nih, Raisa mengalami penurunan nilai pembelajaran. Tadi Raisa juga udah ulas kalau misalnya nilai itu nilai fisika, nilai BMR ya. Iya, Bu. Oke. Kalau gitu Ibu mau nanya,
Kira-kira kenapa nilainya bisa turun? Yang pertama Bu, rasa Raisa karena Raisa lebih sering bimbingan di perpus dibanding di kelas. Mungkin karena faktor jarang hadir di kelas itu Bu, yang membuat nilai turun. Oh, jadi Raisa kan lebih sering di perpus Bu. lebih banyak di perpus daripada di kelas untuk Iya. bimbingan. Kalau boleh tahu bimbingan apa? Bimbingan olimpiologi Bu. Oh, Olimpiade Biologi. Bagus tuh, Raisa udah mulai merancang prestasinya ya dari sekarang. Sejak kapan ikut bimbingannya? Sejak kelas 10 sih Bu. Oh, mantap ya. Berarti kegiatan bimbingan itu kan harus di perpus. Jadi Iya. lebih banyak di perpusnya daripada di ruang kelasnya. Jadi kira-kira berapa persen nih yang banyak di kelasnya? Di kelas, Di ruang perpusnya. kalau di perpusnya hampir setiap hari Bu. Hampir setiap hari. Iya. Itu izinnya gimana? Udah dikasih Bu dari sekolah. Oh, udah dikasih. Bahwasanya Reza udah tahu nih kalau anak Olim memang harusnya di situ ya. Oke. Jadi kurangnya waktu Raisa dalam proses belajar mengajar. Kira-kira ada lagi nggak? Yang kedua karena Raisa kurang mengatur waktu Bu. Kalau boleh tahu diceritakan ke Ibu gimana nih kurang mengatur waktunya? Pas pulang Bu tengah malam kan Raisa capek Bu. Jadi mungkin Raisa nonton film sampai ketiduran. Oke. Jadi nggak tahu kalau ada tugas sama RPR. Nggak tahu atau tahu tapi ketiduran? Ya kadang juga sih Bu. Oke. Berarti saking capeknya mungkin ya. Jadi kayak menghilangkan capeknya, Raisa mungkin nonton. Nonton. Oke. Nonton biasanya di mana? Di YouTube? Ya YouTube Bu. YouTube. Kayak nonton terus seringnya ketiduran. Ya karena ketiduran itu Raisa baru tahu ada PR-nya pagi. Dikerjain di sekolah Bu. Waduh, berarti di sekolah kejar kebut-kebut gitu ya? Itu pun punya teman Raisa punya Bu. Karena nggak sempat mikir. Nggak sempat mikir, nggak bisa. Tapi kalau sebenarnya dikerjakan bisa kan? Iya bisa Bu. Bisa, tapi mepet waktunya. Iya. Oke, Bu paham nih situasinya. Berarti kayak kejar-kejar tayang, Raisa ini mengerjakan tugasnya di sekolah. Iya. Oke. Kemudian ada lagi? Yang ketiga Bu, karena faktor gurunya juga Bu. Nah, kalau gurunya gimana tuh? Kadang ada Bu beberapa guru di Jenajah tuh menganggap kami semua pintar karena kelas kami unggulan Bu. Oh iya, Ibu tahu kalau kelas Raisa ini kan kelas yang bisa dibilang dipilih ya. Iya. Banyak anak olimpiadenya ya. Iya. Oke, hampir semua mungkin ya. Iya Bu, hampir semua. Oh, alhamdulillah ya. Itu berarti bisa memotivasi Raisa tuh untuk kedepannya mau memilih perguruan tinggi. Nah, jadi yang inti permasalahannya tadi guru menganggap kalau misalnya Raisa itu apa namanya tuh belajarnya tuh nggak perlu dijelaskan gitu ya. Jadi lebih paham gitu ya. Ya karena dia anggap semua kelas kami ini pintar semua Bu. Oke, tapi kenyataannya kami cuma perlu dijelaskan lagi Bu. Oke. Ya. Berarti Ibu tangkap ya. Tadi ada yang Raisa merasa di kelas lebih banyak bimbingannya di luar di perpustakaan daripada di kelas. Iya Bu. Kemudian lebih banyak susahnya mengatur waktu. Sampai buat tugasnya di kelas Bu. Oke. Yang paling rasa Raisa perlu dientaskan dulu nih kayaknya kita bertahap ya. Sepakat ya, kita tidak bisa melaksanakan konselingnya cuma sekali. Jadi satu sesi konseling itu ada 45 menit. Ini seperti yang kita lakukan sekarang itu ada 45 menit. Nah, mungkin akan Ibu bagi beberapa sesi nantinya. Jadi sekarang Raisa mau fokus nggak sama bagaimana cara mengatur waktunya? Mau Bu. Mau Ibu tunjukkan caranya bagaimana? Iya. Oke, jadi Ibu carikan sebuah video untuk Raisa tentang bagaimana cara memanajemen waktu dengan baik. Ini supaya Raisa nanti setelah ini Ibu harapkan bisa menerapkan dalam kehidupannya sehari-hari. Bentar ya. Ini ada video, silahkan ditonton terlebih dahulu. Apa itu orang sukses dalam ini?
memberikan kita semua waktu 4 jam yang sama dalam mengapa kita waktu yang sama ada orang yang Oh iya, Raisa boleh kok catat poin-poin pentingnya. Ini Ibu sediakan kertas. Nah, di sini. Tulis aja menurut Raisa yang tipsnya yang perlu. Ya Allah, berilah keberkahan bagi umat di pagi harinya. Oleh karena itu, di antara kebiasaan Nabi ketika mengutus pasukan beliau adalah beliau mengutusnya di waktu pagi. Bahkan salah seorang sahabat Nabi yaitu Sukhr al-Ghamidi radhiyallahu anhu yang merupakan seorang pedagang, beliau biasa mengirimkan dagangannya sejak pagi hari dan dengan izin Allah ia menjadi kaya dan banyak harta. Jadi manfaatkan waktu pagi kita sebaik mungkin. Karena lagi di waktu pagi kita bisa lebih fokus mengerjakan aktivitas kita dan tidak terdistraksi dengan orang lain bagaimana yang biasa terjadi di waktu siang atau sore hari. Mindset yang kedua, selalu memiliki rencana dan skala prioritas. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Fa'idza faragta fansab wa ila rabbika farghab." Apabila engkau telah selesai dari suatu urusan, maka kerjakanlah dengan sungguh-sungguh ibadah-ibadah yang lainnya dan hanya kepada Rabbullah hendaknya engkau berharap. Jadi, seorang muslim hendaknya selalu memiliki rencana dan target ke depan. Disinilah pentingnya jadwal kegiatan, sehingga kita bisa mengatur skala prioritas. Orang yang berlari memiliki target atau tujuan tentunya akan berbeda dengan orang yang berlari tanpa tujuan. Oleh karena itu, pastikan kita memiliki rencana yang jelas dalam menggunakan waktu kita setiap hari. Mindset yang ketiga, bersegera dan jangan menunda-nunda. Menunda-nunda pekerjaan yang baik adalah kebiasaan yang buruk. Akhirnya, kita terbiasa bekerja mendekati deadline dan harus puas dengan hasil yang kurang maksimal. Ibnu Umar radhiyallahu anhu berkata, "Jika amsayta fala tantaziru sabah, wa idza asbahta fala tantaziru masa." Jika engkau berada di sore hari, jangan menunggu datangnya pagi. Dan jika engkau berada di pagi hari, jangan menunggu datangnya sore. Mindset yang pertama, jauhi perkara yang sia-sia karena waktu itu sangat berharga. Waktu yang kita miliki, jika tidak kita gunakan untuk kebaikan, maka ia akan terhabiskan untuk kebaikan kita. Setiap kali kita memiliki waktu luang, maka gunakanlah untuk hal yang positif seperti berolahraga, belajar bahasa asing, bersilaturahim, dan sebagainya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Itu meski Islam yang nanti terkumpul mana yani." Di antara kebaikan Islam seseorang adalah meninggalkan hal yang tidak bermanfaat baginya. Nah, kalau perkara yang sia-sia saja perlu kita tinggalkan, apalagi perkara maksiat. Selain kemaksiatan bisa membuat kita tidak produktif, maksiat itu juga menjadikan kita malas, tubuh menjadi lemah, dan terhalang dari hasil. Mindset yang kelima, manfaatkan kesempatan sesempit apapun. Kesempatan itu terbatas, dan waktu tak bisa diulang kembali. Seorang yang berakal tidak akan menyia-nyiakan peluang, karena kita tidak tahu peluang yang mana yang bisa mengubah kehidupan kita dengan sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, apabila hendak terjadi hari kiamat dan kita salah seorang di antara kalian terdapat mungkin tanaman, jika ia mampu menanamnya sebelum hari kiamat, maka tanamlah. Jadi, meskipun kita tahu bahwa kesempatan yang kita miliki sangat terbatas, namun jangan sampai hal itu membuat kita putus asa dan menyerah untuk terakhir. Mindset yang keenam, keberkahan waktu itu hanya bersumber dari Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman yang artinya, katakanlah, wahai Allah yang memiliki kerajaan, engkau memberikan kerajaan kepada orang yang engkau kehendaki, dan engkau mencabut kerajaan dari orang yang engkau kehendaki. Engkau memuliakan orang yang engkau kehendaki, dan engkau menghinakan orang yang engkau kehendaki. Kita engkaulah segala kebaikan. Sesungguhnya engkau maha kuasa
atas segala sesuatu. Quran surat Al-Imran ayat 23. Kalau kita beriman dan yakin firman Allah Ta'ala tersebut, maka sudah sepatutnya kita hanya meminta pertolongan kepada Allah agar Allah memberkahi setiap waktu dan setiap amal yang kita lakukan. Karena Allah Maha berkuasa atas segala sesuatu. Demikian 6 mindset orang sukses dalam manajemen waktu. Semoga bermanfaat. Barakallahu fiikum. Oke. Jadi ada berapa tadi? Ada 6 Bu. Ada 6. Bisa Raisa tangkap nggak dari 6 itu? Dari 6 Raisa itu catat ya? Iya. Oke, bagus ya. Jadi dari 6 itu apa saja? ada yang pertama memanfaatkan waktu pagi sebaik mungkin. Yang kedua memiliki rencana Rencana. dan skala prioritas. Oke, kemudian Yang ketiga bersegera dan jangan menunda-nunda waktu. nah ini tadi kan menunda ya. Iya, Istilahnya kalau misalnya malam ada tugas, pasti ada tugas ya setiap hari ya. ada Bu. Oke, jangan ditunda dulu, Raisa kerjakan dulu tugasnya, bawa relax dulu, kemudian santai dulu, misalnya pulang beribadah, makan dulu, kemudian lihat Raisa skalakan prioritasnya, kerjakan tugas dulu, sekitar kasih waktu tertentu untuk belajar, gitu. Misalnya sekitar 45 menit boleh, atau sampai 1 jam. Jadi jangan ditunda-tunda, dikerjakan dulu. Oke. Kemudian apa lagi tuh? Yang keempat jauhi perkara yang sia-sia. Oke. Gunakan waktu sebaik mungkin. Oke. Yang kelima memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan. Hmm, Yang keenam keberkahan waktu hanya berfirman dari Allah. Iya. Jadi kita di sini harus bisa mengoptimalkan waktu. Ini apa ya? Memberikan dampak ya dari waktu tersebut ke nilai Raisa tadi. Nah, ini kan sudah teksnya. Ibu mau Raisa membuat ibu monitoring nih perilaku belajarnya. Kan Raisa mau ke arah yang lebih baik lagi ya. Oke. Jadi di sini ibu ada teknik behavior token ekonomi namanya. Jadi Raisa di sini kita kan pertemuannya hari ini hari Rabu ya. Pertemuan hari Rabu. Ibu mau seminggu ke depan Raisa tuliskan di sini. Jadi mulai dari hari Rabu, ini nanti kita coba ubah lagi, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin, Selasa, dalam waktu seminggu. Nah, di situ Raisa harus konsisten. Konsistennya membuat waktu belajarnya. Misalnya ini bukan waktu belajar di sekolah ya, waktu belajar di rumah. Oke, waktu belajar di rumah ditulis di situ jam berapa mulainya. Misalnya dari jam 7.30 malam misalnya sampai jam berapa gitu. Kalau ibu boleh sarankan paling tidak minimal 45 menit sehari. Itu. Nah, ini durasi waktunya. Jadi Raisa misalnya hari Rabu nih ya, kita ganti aja Rabu. Raisa buat di sini waktu belajarnya jam sekian sampai jam sekian, durasinya berapa menit tuh? Bisa tuliskan. Kemudian kita coba terapi. Hari pertama gangguan yang muncul apa? Apakah ada gangguan bunyi handphone, bunyi telepon atau mau nonton gitu? Boleh dituliskan jujur aja di sini. Boleh Bu. Boleh dituliskan di sini. Terus perasaannya saat belajar itu gimana? Nanti nilai dan skornya ibu yang katakan. Perasaan saat belajar itu maksudnya gimana Bu? Misalnya kan Raisa lagi belajar, terus ada muncul gangguan. Kalau nggak ada muncul gangguan nggak apa-apa. Gangguan tuh maksud ibu gini, bunyi chat dari temannya mungkin, atau pokoknya yang rasanya tuh sia-sia gitu, yang tidak berhubungan dengan pembelajaran. Boleh sih dibalas chatnya, tapi kan kita mengedepankan ini kan. Jadi kalau ada muncul gangguan atau dari Raisa sendiri, dari diri Raisa misalnya, mau nonton dulu lah gitu, tulis aja di sini. Kalau bisa jangan ya. Nanti ibu juga pantau sama orang tuanya. Jadi ibu komunikasi sama orang tuanya untuk menentukan apakah terapi ini berhasil, gitu ya. Nanti ini begitu setiap hari, Senin, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, gitu. Nah, di sini ada kartu token. Jadi, ini bukan cuman hanya sekedar terapi, tapi nanti ada rewardnya. Mau ibu kasih reward? Mau.
Nah, tapi untuk mendapatkan reward tersebut, Raisa harus mencapai kriteria ini. Tapi ini nanti Ibu pegang ya. Kriterianya belajar minimal 45 menit. Sepakat? Sepakat. Oke, sepakat ya. Nggak terlalu lama kan? Bisa ya? Iya. Bisa. Oke, tidak main handphone saat belajar. Jadi fokus belajarnya. Saya Raisa ngerjakan tugas fokus. Nah, ditaruh dulu handphonenya, boleh dicas dulu. Istirahat dulu handphonenya. Kalau belajarnya menggunakan handphone, Bu, Boleh, tapi handphone gitu, Bu. yang tidak mengganggu gitu. Itu tadi kan Ibu buat yang mengganggu, misalnya ada chat, ada notif Instagram misalnya, itu kan Raisa bisa memilah tuh antara mana yang rasanya nanti dulu lah gitu. Kayaknya saya harus ngerjakan tugas dulu gitu. Boleh, tapi gunakan handphonenya dengan bijak. Maksudnya di sini tidak main tuh main yang rasanya itu mengganggu pembelajaran Raisa. Kalau misalnya harus pakai handphone ya nggak apa-apa sih. Atau pakai laptop mungkin bisa juga, ya kan. Intinya yang tidak mengganggu tadi. Kemudian mengerjakan PR atau tugas. Nah, Ibu yakin di kelas Raisa pasti ada tugas tiap hari. Banyak kan, jadi konsisten mengerjakan tugasnya. Kita atur waktunya lagi, misalnya hari Rabu untuk tugas ini, hari Kamis untuk tugas ini gitu. Jadi nanti akan dicentang tercapai atau tidak. Nah, kalau seandainya tercapai, tokennya 1. Oke, nanti kalau misalnya ada yang tidak, jujur saja nanti Ibu pantau juga sama orang tuanya. Kalau misalnya tidak tercapai, berarti silang ya. Dan kalau kita totalkan dalam waktu seminggu, ini 1 hari itu ada 3 tokennya. Berarti totalnya ada 21 token. Nah, rewardnya, di sini ada reward. Nah, ini. Kalau misalnya ini tadi udah disampaikan, 1 target tercapai 1 token. Kalau misalnya pertengahan ya berarti 14 token udah bisa Raisa kumpulkan. Nanti ada reward kecilnya. Reward kecil itu misalnya sarapan, Bu. Ya, Ibu traktir sarapan misalnya di sekolah. Gimana? Setuju? Setuju. Tapi harus tercapai ya 14 tokennya. Atau kalau misalnya Raisa bisa mencapai nih, itu bagus banget. Misalnya semuanya Raisa centang semua nih. Ada rewardnya juga, Bu? Ada 21 token, rewardnya lebih besar. Nah, kalau Ibu menyarankan kuota internet. Kalau misalnya tercapai ini, kalau enggak ya enggak bisa. Kuota internet rewardnya, Bu? Iya, gimana? Setuju ya? Oke, setuju. Betul nih. Betul. Nah, karena Raisa setuju, kita mulai kontraknya. Token ekonomi ini, ada mana pena Ibu ya? Oh ini, ya ini. Raisa tulis namanya di sini, kemudian nanti Ibu tulis nama Ibu di sini. Boleh tulis dulu, terus kita tanda tangan. Kita mulai kontraknya. Ibu mau lihat nih seminggu ke depan. Silakan tulis. Periode ini maksudnya apa, Bu? Karena kita mulainya hari Rabu, berarti hari Rabu sampai Rabu. dengan Selasa. Minggu ya, Bu? Iya. Oke. Di sini Raisa tanda tangan sebagai konselingnya. Ibu sebagai konselor, tanda tangan dulu. Sebagai konseling ya, Bu? Konseli. Oke, Ibu tanda tangan kontraknya juga. Ini sukarela ya. Iya, Bu. Maksudnya nanti kalau misalnya Raisa bisa mengerjakan sesuai dengan kontraknya, Raisa akan mendapatkan reward tersebut. Ibu kasih langsung rewardnya. Tapi dengan harapan nanti bisa Raisa terapkan ke kehidupan sehari-hari, bukan cuma karena reward aja ya, tapi ke depannya. Karena kan kita sama-sama ingin maju. Ketika Raisa nanti tamat dari SMA ini kan tentu inginnya masuk perguruan tinggi yang sesuai dengan keinginan, ya kan? Jadi kita coba dulu dengan terapi ini, kita buat token ini selama seminggu. Nah, karena seminggu, kira-kira Raisa bersedia nggak minggu depan kita mengadakan konseling lagi? Bersedia, Bu. Bersedia? Iya. Oke. Jadi Ibu simpulkan dari permasalahan Raisa tadi,
kita bahas lebih lanjut di minggu depan setelah adanya token ini terisi. Jadi permasalahan Raisa tadi ada yang lebih kuatnya itu tentang manajemen waktu. Jadi kita coba manajemen waktunya seminggu ke depan. Semoga nanti bisa berkelanjutan. Amin. Amin. Oke, jadi sekarang Ibu mau tanya nih, gimana perasaan Raisa setelah melakukan kegiatan konseling ini? Udah lega sih Bu, karena semua unek-unek permasalahan Raisa udah keluar. Udah ceritakan. Sudah ada lagi yang mau diceritakan kira-kira? Nggak ada sih Bu. Nggak ada. Oke, tadi kita udah sepakat minggu depan ya, kira-kira kita akan bertemu lagi di ruang BK ini. Nanti Ibu akan buatkan izinnya kalau misalnya seperti tadi ya, misalnya ada pembelajaran, jadi Ibu kasih izin untuk Raisa datang ke ruang BK ini lagi dan membawa ini. Ibu kasih ke Raisa ini, yang tadi tokennya tadi, yang Raisa harus lakukan ini. Nah, perasaannya udah mulai lega dan itu Ibu mau Raisa tulis di sini. Ini ada instrumen kepuasan peserta didik. Jadi hasil layanan tadi kira-kira Raisa boleh tulis di sini dengan jujur ya, hasil konseling kita kali ini. Jelas kan Bu? Iya. Sekarang kelas 12 lupa ya. Oh iya, baru naik kelas ya, jadi harus dibiasain ya. 12.5. Oke. Nama konselornya biar Ibu yang tulis. Nah, ini Raisa yang tulis. Sejujur-jujurnya aja ya. Cek ya Bu. Oke. Terima kasih Raisa sudah berkesempatan untuk hadir dalam proses bimbingan dan konseling ini. Semoga harapan-harapan yang kita inginkan bisa tercapai dan Raisa ke depannya lagi bisa lebih sukses lagi dalam menghadapi pembelajaran. Oke, amin. Kita tutup proses bimbingan konseling ini dengan berdoa lagi. Berdoa, Ibu pimpin ya, berdoa mulai. Amin. Berdoa selesai. Oke, sesuai kesepakatan minggu depan ya. Iya Bu. Oke, ya terima kasih. Boleh silakan ke kelas lagi.